Protein memiliki peranan penting dalam keberlangsungan proses kimia dalam tubuh manusia, yang salah satunya adalah sebagai enzim. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh, yaitu sekitar 0,75 gram protein per hari untuk setiap 1 kilogram berat badan. Bagaimanakah kita dapat mengetahui kandungan protein dalam makanan atau minuman? Untuk membuktikannya, kita dapat melakukan serangkaian pengujian dengan menggunakan zat tertentu. Bagaimanakah cara memahami sifat, uji identifikasi, dan kegunaan protein lainnya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Susu merupakan salah satu contoh minuman yang mengandung protein. Jika kita menambahkan suatu asam pada susu, susu tersebut akan menggumpal. Hal ini merupakan salah satu contoh sifat protein. Sifat-sifat lainnya dari protein adalah sebagai berikut. Pertama, protein tidak berwarna dan tidak memiliki rasa. Kedua, kelarutan protein dipengaruhi oleh pH. Kelarutan protein paling rendah berada pada titik isoelektriknya. Titik isoelektrik adalah titik pada saat protein dalam keadaan netral. Sementara itu, kelarutan protein meningkat seiring dengan naiknya keasaman atau kebasaan. Hal ini disebabkan saat protein berada dalam bentuk kation atau anion, gaya tolak-menolak antar ion menjadi tinggi, sehingga protein lebih larut dibandingkan pada keadaan isoelektriknya. Ketiga, protein memiliki ukuran molekul yang besar, sehingga membentuk dispersi koloid ketika dilarutkan dalam air. Dispersi koloid adalah sistem yang secara mikroskopis heterogen, membuat suatu zat terlarut atau fase terdispersi akan tersebar dalam medium pendispersinya. Sebagian besar protein merupakan koloid hidrofil. Koloid hidrofil adalah koloid yang fase terdispersinya menarik medium pendispersinya. Keempat, protein bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam atau basa karena membentuk ion Zwitter. Kelima, protein dapat mengalami koagulasi jika dilakukan penambahan larutan pekat natrium klorida, magnesium sulfat, amonium sulfat, alkohol, aseton, asam, basa atau pemanasan. Contohnya, saat kita merebus telur, protein ovalbumin pada telur akan terkoagulasi sehingga menjadi padat. Keenam, protein mengalami denaturasi jika terjadi perubahan pH, suhu, atau penambahan agen kimia, seperti pelarut organik, garam, dan deterjen. Jika temperatur atau pH dari protein berubah, interaksi antar atom pada protein akan terganggu, yang menyebabkan protein kehilangan struktur kompleksnya. Saat protein kehilangan struktur kompleksnya, protein dikatakan telah terdenaturasi. Protein yang terdenaturasi tidak kehilangan struktur primernya, tetapi hanya kehilangan struktur kompleksnya, seperti struktur sekunder, tersier, dan kuaterner. Protein yang telah terdenaturasi akan kehilangan fungsi biologisnya. Denaturasi protein dapat berlangsung secara reversible atau irreversible. Contoh denaturasi protein secara reversibel terjadi pada proses meluruskan atau mengeritingkan rambut.
Dalam proses ini, rambut dipaparkan pada panas sehingga menyebabkan denaturasi pada struktur protein keratin yang terdapat pada rambut. Hal ini menyebabkan kita dapat membentuk rambut sesuai dengan yang diinginkan. Namun, saat rambut kembali dingin, ikatan pada protein keratin kembali mulai terbentuk, sehingga rambut akan kembali ke bentuk asalnya. Sementara itu, contoh denaturasi protein secara irreversible terjadi pada telur. Saat merebus telur, protein ovalbumin yang terpapar panas akan mengalami denaturasi sehingga akan menggumpal. Telur yang telah menggumpal tidak dapat kembali ke bentuk semula walaupun suhu telur sudah menurun. Selain karena perubahan pH dan suhu, denaturasi protein juga dapat terjadi karena adanya pelarut, alkohol, dan aseton serta zat terlarut, seperti urea, garam, dan deterjen. Ketujuh, protein mengalami hidrolisis dengan katalis asam atau enzim protease, menghasilkan asam amino seperti pada reaksi berikut. Uji identifikasi protein. Uji identifikasi protein dilakukan untuk mengenali senyawa-senyawa yang mengandung protein. Uji identifikasi ini terbagi menjadi uji Biuret, uji Milon, uji Santoproteat, uji belerang, uji Sakaguchi, uji Hopkins-Cole, dan uji ninhidrin. Pertama, uji Biuret. Uji Biuret adalah uji yang digunakan untuk membuktikan adanya ikatan peptida pada protein. Reagen Biuret dibuat dari campuran tembaga sulfat pentahidrat, natrium hidroksida, dan garam rosel atau natrium kalium tartrat. Pada uji Biuret, ion tembaga dalam reagen Biuret akan berikatan secara kovalen dengan 4 atom nitrogen yang terkandung dalam protein untuk menghasilkan senyawa kompleks kelat. Senyawa ini mampu mengabsorpsi cahaya pada panjang gelombang 540 nanometer, yaitu panjang gelombang cahaya ungu. Oleh karena itu, pembentukan warna ungu mengindikasikan adanya protein dalam uji Biuret. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Prosedur dalam melakukan uji Biuret adalah sebagai berikut. Masukkan 1-2 ml sampel ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1-2 ml reagen Biuret ke dalam tabung reaksi. Kocok tabung reaksi dan diamkan selama 5 menit. Amati perubahan warna yang terjadi. Kedua, uji Milon. Uji Milon adalah uji untuk mengidentifikasi adanya asam amino tirosin pada protein. Asam amino tirosin adalah satu-satunya asam amino yang mengandung gugus fenol, yaitu gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena. Reagen yang digunakan dalam uji Milon adalah campuran dari merkuri nitrat yang dilarutkan dalam asam nitrat pekat. Gugus fenol dalam protein akan mengalami reaksi nitrasi dengan asam nitrat dan akan berikatan dengan ion merkuri, sehingga terbentuk larutan berwarna merah bata. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Prosedur dalam melakukan uji Milon adalah sebagai berikut. Masukkan 2 ml sampel ke dalam tabung reaksi.
Tambahkan 2 ml reagen Milon ke dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi dalam water bath selama 2 menit jika perubahan warna belum terjadi. Amati perubahan warna yang terjadi. Ketiga, uji Santo Proteat. Uji Santo Proteat adalah uji untuk mengidentifikasi adanya cincin benzena pada asam amino. Reagen yang digunakan adalah asam nitrat pekat. Cincin benzena dalam asam amino akan mengalami reaksi nitrasi oleh asam nitrat pekat yang menghasilkan senyawa berwarna kuning. Dalam kondisi basah, dengan ditambahkan natrium hidroksida akan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi oranye. Namun, asam amino fenilalanin sangat stabil sehingga sulit mengalami reaksi dengan asam nitrat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemanasan yang cukup lama untuk memberikan hasil positif. Reaksi yang terjadi pada uji Santo Proteat adalah sebagai berikut. Prosedur dalam melakukan uji Santo Proteat adalah sebagai berikut. Masukkan 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi. Tambahkan larutan asam nitrat pekat ke dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi. Jika larutan mengandung protein, akan terbentuk endapan kuning karena terjadi denaturasi. Dinginkan tabung reaksi dengan air. Tambahkan 1 ml larutan natrium hidroksida 40% ke dalam tabung reaksi. Amati perubahan warna yang terjadi. Keempat, uji belerang. Uji belerang adalah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung atom sulfur, seperti sistein dan metionin. Reagen yang digunakan pada uji ini adalah timbal asetat dan natrium hidroksida. Asam amino yang mengandung atom sulfur dalam kondisi basah akan terdegradasi sehingga melepaskan ion sulfida. Ion sulfida kemudian bereaksi dengan timbal asetat untuk menghasilkan endapan hitam kecoklatan. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Prosedur dalam melakukan uji belerang adalah sebagai berikut. Masukkan 2 ml sampel ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 2 ml larutan natrium hidroksida 40% ke dalam tabung reaksi. Didihkan larutan selama 1 menit. Dinginkan tabung reaksi dan tambahkan beberapa tetes larutan timbal asetat 2%. Amati pembentukan endapan yang terjadi. Kelima, uji Sakaguchi. Uji Sakaguchi adalah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi kehadiran asam amino arginin dalam protein. Reagen yang digunakan pada uji ini adalah natrium hipobromit dan naftol. Saat arginin mengalami reaksi dengan senyawa naftol, dengan kehadiran agen pengoksidasi, akan dihasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah dengan reaksi sebagai berikut. Prosedur dalam melakukan uji Sakaguchi adalah sebagai berikut.
Masukkan 3 ml sampel ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 1 ml NaOH 40%. Tambahkan 2 tetes senyawa naftol ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok. Tambahkan 4-5 tetes larutan natrium hipobromit 10%. Amati perubahan warna yang terjadi. Keenam, uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole adalah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan asam amino triptofan dalam protein. Reagen yang digunakan dalam uji ini adalah asam glioksilat dan asam sulfat pekat. Asam glioksilat dapat diubah dengan memaparkan asam asetat glasial pada cahaya matahari selama beberapa hari. Senyawa asam sulfat digunakan untuk menstabilkan asam glioksilat dan mencegah dekomposisi dari asam glioksilat. Reaksi asam glioksilat dengan asam amino triptofan dan asam sulfat pekat akan menghasilkan senyawa berwarna ungu seperti pada reaksi berikut. Prosedur dalam melakukan uji Hopkins-Cole adalah sebagai berikut. Masukkan 2 ml sampel dan 2 ml asam glioksilat ke dalam tabung reaksi. Tambahkan asam sulfat pekat sepanjang sisi tabung reaksi dan pegang tabung reaksi dalam keadaan miring. 2 lapisan cairan akan terbentuk. Amati terbentuknya cincin berwarna ungu pada lapisan antarmuka kedua larutan. Ketujuh, uji ninhidrin. Uji ninhidrin adalah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi kehadiran asam amino pada protein. Reagen yang digunakan adalah reagen ninhidrin, yaitu campuran antara 0,35 gram ninhidrin dan 100 ml etanol. Senyawa ninhidrin bertindak sebagai agen pengoksidasi serta menyebabkan deaminasi dan dekarboksilasi asam amino pada temperatur tinggi. Selanjutnya, senyawa ninhidrin yang tereduksi akan mengalami kondensasi dengan amonia yang dihasilkan dan molekul ninhidrin lainnya. Pada akhir reaksi, senyawa kompleks diketohidrin yang berwarna ungu terbentuk. Akan tetapi, pengujian reagen ninhidrin dengan asam aminoprolin dan hidroksiprolin menghasilkan garam iminium yang berwarna kuning. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Prosedur dalam melakukan uji ninhidrin adalah sebagai berikut. Masukkan 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes reagen ninhidrin ke dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi di dalam water bath selama 5 menit dan dinginkan pada temperatur ruang. Amati perubahan warna yang terjadi. Hasil positif uji ninhidrin akan menghasilkan senyawa berwarna ungu, sedangkan untuk asam aminoprolin akan dihasilkan senyawa berwarna kuning. Kegunaan protein. Protein memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai enzim, sebagai hormon, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu transport nutrien pada membran sel, sebagai antibodi, membantu penyembuhan luka, regenerasi jaringan, dan fungsi saraf,
serta sebagai sumber energi. Pertama, sebagai enzim. Enzim adalah protein yang membantu mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Oleh karena itu, jika energi aktivasi lebih rendah, reaktan akan lebih mudah bereaksi membentuk produk karena energi yang dibutuhkan untuk bereaksi lebih rendah. Contohnya adalah enzim tripsin di usus halus untuk memecah protein menjadi asam amino. Kedua, sebagai hormon. Protein bertanggung jawab dalam sintesis hormon. Hormon adalah zat yang berperan sebagai pengatur reaksi spesifik pada sel. Contohnya setelah kita makan, gula darah kita akan naik. Sebagai respons dari kenaikan gula darah, pankreas menyekresikan hormon insulin. Hormon insulin akan memerintahkan tubuh untuk mengambil gula dalam darah dan menyimpannya atau menggunakannya untuk energi. Tidak semua hormon terbuat dari protein. Contoh lain dari hormon yang terbuat dari protein adalah glukagon, melatonin, dan tiroid. Ketiga, menjaga keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan mengacu pada menjaga distribusi air dalam tubuh. Jika aliran air tidak terkendali, air dalam darah akan mengalir ke dalam jaringan melalui membran sel. Hal ini menyebabkan sel menjadi mengembang dan pecah. Protein yang penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam darah adalah albumin. Kehadiran albumin dalam darah membuat konsentrasi protein dalam darah dan sel menjadi seimbang, sehingga pertukaran cairan dari darah ke sel dan sebaliknya tidak terjadi secara ekstrim. Keempat, membantu transport nutrien. Protein memiliki peranan dalam transport nutrien. Membran sel biasanya tidak dapat meloloskan molekul yang besar untuk mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh sel. Terdapat protein transport yang berada pada membran sel. Protein ini berfungsi untuk melewatkan molekul seperti ion untuk masuk atau keluar sel, sehingga keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium dapat terjaga. Kelima, sebagai antibodi. Sistem imun kita didesain untuk menyerang dan menghancurkan substansi asing yang masuk ke tubuh dengan menggunakan antibodi. Antibodi adalah protein yang dapat mengenali molekul unik pada bakteri dan virus yang disebut sebagai antigen. Antibodi berikatan dengan antigen spesifik dan menghancurkannya. Keenam, membantu penyembuhan luka, regenerasi jaringan, dan fungsi saraf. Beberapa protein yang terlibat dalam penyembuhan luka adalah bradikinin, fibrin, dan kolagen. Saat kulit tersayat, protein bradikinin akan melebarkan pembuluh darah pada tempat luka. Selanjutnya, protein fibrin akan membantu menghentikan pendarahan dengan membentuk gumpalan trombosit. Setelah itu, sel masuk dan memperbaiki jaringan yang rusak dengan bantuan serat kolagen baru. Serat kolagen membantu dalam mendorong tepi luka untuk menyusut dan menutup. Protein dari makanan yang kita makan juga membantu penyembuhan luka. Selain itu, protein juga membantu meregenerasi jaringan dengan mengganti sel-sel lama dengan yang baru menggunakan jenis protein yang berbeda, termasuk enzim, protein transport, hormon, dan kolagen. Asam amino juga dapat berfungsi untuk mengirimkan sinyal saraf, seperti pada epinefrin yang mengirimkan sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya.
Ketujuh, sebagai sumber energi. Saat tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak, asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi. Protein ini diambil dari darah dan jaringan tubuh seperti otot. Pengubahan asam amino menjadi energi dilakukan melalui deaminasi, yaitu penghilangan gugus amina dalam asam amino. Nitrogen kemudian diangkut menuju ginjal untuk dikeluarkan, sedangkan komponen sisanya diubah menjadi energi. Kesimpulan, poin-poin penting dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, sifat-sifat protein adalah sebagai berikut. Protein tidak berwarna dan tidak memiliki rasa. Kelarutan protein dipengaruhi oleh pH. Protein memiliki ukuran molekul yang besar sehingga membentuk dispersi koloidal ketika dilarutkan dalam air. Protein bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam atau basa karena membentuk ion Zwitter. Protein mengalami koagulasi jika dilakukan penambahan larutan pekat natrium klorida, magnesium sulfat, amonium sulfat, alkohol, aseton, asam, basa atau pemanasan. Protein mengalami denaturasi jika terjadi perubahan pH, suhu atau penambahan agen kimia, seperti pelarut organik, garam, dan deterjen. Protein mengalami hidrolisis dengan katalis asam atau enzim protease untuk menghasilkan asam amino. Kedua, uji identifikasi protein dapat dilakukan melalui uji Biuret, uji Milon, uji Santo proteat, uji belerang, uji Sakaguchi, uji Hopkins-Cole, dan uji ninhidrin. Ketiga, protein memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai enzim, sebagai hormon, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu transport nutrien pada membran sel, sebagai antibodi membantu penyembuhan luka, regenerasi jaringan, dan fungsi saraf, serta sebagai sumber energi.